Banyak tafsir yang menyebut bahwa di dalam Al-Quran itu gak pernah sebutkan fakta. Kapankah Nabi Adam turun ke bumi? Sebutkan tanggalnya. Ya, berapa tahun juga tidak pernah disebutkan di situ. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu tidak ada cerita-cerita faktual. Karena apa? Karena itu adalah pelajaran buat orang beriman. Jadi sebenarnya inti dari pembahasan cerita narasi-narasi di dalam Al-Quran itu tidak ada hubungannya dengan sejarah sebagai ilmu, bukan sejarah sebagai peristiwa, tetapi sejarah sebagai kisah dan seni sastra. Apakah kisah-kisah dalam Al-Quran hanya seni sastra dan tidak faktual? Saya Fazil Imam, selamat datang di Sekolah Tafsir. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Al-Quran bukan kitab sejarah, Al-Quran bukan kitab sastra, tetapi Al-Quran adalah kitab petunjuk. Hudal lil muttaqin. Karena Al-Quran adalah kitab petunjuk, maka cara Al-Quran dalam menceritakan sejarah berbeda dengan cara buku sejarah menceritakan sejarah. Al-Quran seringkali tidak menyebut siapa nama tokohnya, di mana tempatnya, dan kapan terjadinya. Bahkan, banyak cerita dalam Al-Quran yang diulang-ulang dalam surat yang berbeda, karena fokus cerita adalah pelajarannya. Mari kita lihat kisah Nabi Lut dalam dua surat berbeda. Di surat Hud, tujuan cerita Nabi Lut adalah menceritakan tekanan psikologis yang dialami Nabi Lut ketika menyampaikan dakwah. Ketika para malaikat utusan kami datang kepada Lut, dia merasa susah dan dadanya terasa sesak karena kedatangannya. Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Al-Quran menceritakan kondisi psikologis Nabi Lut ketika melihat beberapa malaikat berwujud lelaki rupawan datang ke rumahnya. Dadanya terasa sesak karena khawatir tamunya ini akan menjadi korban homoseksual yang dilakukan kaumnya. Dan benar saja, ayat selanjutnya bercerita, kaumnya datang ke rumah Nabi Lut untuk meminta agar tamu-tamunya bersedia melakukan homoseksual. Tetapi, Nabi Lut menasihatinya agar tidak melakukan hal keji itu dan menawari mereka untuk menikah dengan putrinya saja. Di akhir kisah, Al-Quran hanya menceritakan azab kaum Sodom tanpa detail panjang. Kami jungkir balikan negeri kaum Sodom dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Dalam surat ini, tekanan psikologis ditonjolkan dan penceritaan azab disederhanakan. Mengapa demikian? Karena tujuan penceritaan ini adalah untuk meneguhkan hati Nabi. Ini bisa kita lihat di bagian akhir surat. Dan semua kisah-kisah Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad untuk meneguhkan hatimu. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan tantangan berat dari kaumnya, penceritaan perjuangan nabi-nabi terdahulu akan menjadi pelipur hati Nabi, bahwa semua Nabi terdahulu juga menghadapi tantangan dakwah dari kaumnya, dan setiap kesulitan akan ada pertolongan dari Allah. Cerita Nabi Lut dan kaum Sodom diulang dalam surat Al-Hijr, tetapi dengan penekanan berbeda. Dalam surat Al-Hijr tidak diceritakan kondisi psikologis Nabi Lut ketika malaikat berwujud manusia bertamu ke rumahnya, tetapi